Kenapa dia nggak membuka? Kau udah disediakan pemerintah semuanya ini. Jadi siapa masyarakat dari mana itu? Coba. Apa waktu mereka itu? Siapa tadi masyarakat yang tinggal dari mana? Budaya. Jadi saksinya kamu apa bilang sama bidannya waktu itu? Bidannya bilang apa dulu? Waktu kerja aja dah nggak ada. Di waktu kerja udah nggak ada. Itu dia bilang. Makanya dia orang nggak mau dia ngelayan lagi. Izin Pak, mohon saya klarifikasi lagi ya Pak ya. Kalau masalah UGD memang iya, saya semua staf mengakui kesalahan, memang kesalahan terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini kami bisa berjalan, UGD berjalan ini waktu sejak surat itu mungkin kami yang salah mengartikan surat ya Pak. Baru ini berjalan UGD tidak ada itu sejak bulan puasa Pak. Sebelum bulan puasa Pak, di sini ada standby dinas malam. Kamu tahu artinya IGD tahu nggak? Iya tahu, unit gawat darurat. Cuman kami instalasi gawat darurat. Iya Pak. Instalasi gawat darurat itu artinya harus standby setiap saat. Iya Pak. Nggak ada istilah. Kamu ada nggak waktu saya panggil semuanya? Ada Pak. Apa kata saya waktu itu? Memang harus standby di puskesmas. Nah, kenapa kamu dengarin kata-kata kayak begini? Begini Pak, saya luruskan sama PTU selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama walaupun tidak ada jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan lintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak, ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman kenapa tidak mau dinas di UGD ini. PTU yang lebih tahu Pak. Dia nggak mau dinas. Kasih Pak. laporan ke saya, siapa yang nggak mau dinas di ini? Enggak ada. Siapa yang nggak mau dinas di IGD? Itu semua staf sepakat ya Pak menolak. Bukan saya yang perintah nyuruh Pak. kampus dan TU. Saya tidak menginstruksikan. Kami yang tanggung jawab, kami tidak siap 24 jam ya. Ini ada surat kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya. Surat yang tadi itu ya pegang dia terjemahkan. Nggak, yang menyatakan dia nggak mau tugas itu siapa? Kasih data-datanya semua kepada saya. Yang nggak mau tugas itu siapa? Ada pernyataannya Pak. Mana pada kenyataannya? Nah, kenapa kamu nggak lapor ke atasan? Itu surat dia, bukan mengenai IGD, mengenai jam kerja kalian normal. Ya betul. Jadi jangan salahkan surat itu. Sebenarnya memang iya Pak, surat tidak salah. Memang kami yang salah mengartikan isi surat itu Pak. Ya karena kalian selama ini udah keenakan. Dari laporan Ombudsman memang Solonya paling hancur servis kalian. Kalian udah keenakan semuanya. Makanya kamu tahu nggak ratingnya Solo ini? Semua rating 17 kita hanya di atas Mentawai. Dari semua, kemiskinan kita nomor 2. Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu. Dan juga berikan sanksi semua pegawainya. Panggil inspektorat. Kok bisa begini ya? Ada berani mana? Tapi kok nggak ada laporan? Udah berapa lama nih kalau di kejadian seperti ini? Belum sebentar, berarti 2 minggu yang lewat kami sudah rapat pula di kantor camat. Karena ini menanggapi masalah laporan masyarakat karena terjadi banyak kecelakaan dan pelayanan tidak ada. Terus kami tanya ke kampus, kenapa ke kampus tidak ada pelayanan masyarakat, tidak banyak yang rusak dan tidak ditolak di pelayanan. Ini tutup Pak Wali sampai jam kerja jam 2. Di depan Pak Camat saya bertanya Pak. Ya. Jam 2? Ya. Terus IGD cuma sampai jam 2? pelayanannya kan ada, ini tutup. Ada suratnya kan ada itu. Kami ini berikan sanksi tegas kepada dia, laporan ke KSN. Ya, tolong difotokan ini kebijakan. Kalau kalian nggak mampu berhenti. Berikan sanksi yang tegas kepada semua orang ini. Ya. Gaji kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Jadi abdi masyarakat kan? Astagfirullahaladzim. Izin Pak boleh bicara. Sebelumnya kami minta maaf, tapi ini bukan berarti kami tidak mau melayani masyarakat. Ini kan datang karena ada beberapa masalah sebelumnya. Jadi kami kan dinas di IGD, kami kan rata-rata perempuan Pak. Kebetulan di IGD ini memang
pintu-pintu kami ini kurang baik, Pak. Jadi karena kami perempuan sudah terjadi ada beberapa kali kejadian, Pak. Jadi Kejadian apa? sering diganggu, Pak. Kadang-kadang lampu dimatikan, kadang-kadang pintu digedor, dilihat orang keluar tidak ada. Kemudian, Kenapa nggak lapor ke Uli Negari? Kenapa ke kepolisian? Ada nggak laporannya? kalau tidak salah waktu itu ada bidadari yang dinas mana, Pak. Ada dilapor sama wali sama Sepang. Ada yang memajak atap ini jam 10 malam, Pak. Kenapa nggak ada lapor ke atasan kalian? Ada laporannya ke atasan? Ada, kalau ke atasan ada. Kalau ke atasan ada juga aku Apa tindakan kamu? saya laporkan ke atas, Pak, kayak begini, ayah nanti kita telusuri gitu, Pak. Siapa yang bilang kita telusuri? Udah dinas, Pak. Dinasnya siapa? Waktu itu udahnya udah pensiun sekarang, Pak. Udah pelayanan, Pak. Pelayanan puskesmas. Yang mohon izin, Pak. Kami mengerti kami ini adalah abdi masyarakat dan kami tidak pernah menolak apapun yang Buktinya kamu buat ini apa? siapa. Tapi ini berdasarkan rasa ketidaknyamanan. Nggak ada alasan apapun. Tentaranya mau perang ke sana, mau mati dia. Negara hukum. Ada kantor polisi dekat di sini. Kantor Uli Negari kamu dekat di sini. Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa Uli Negari? Kalau yang kejadian malam ada pernah dilakukan, Pak. Dan Pak Wali memang ada menanggapi. Tapi namanya kami dinas malam berdua perempuan. Harusnya dicarikan solusi. Kamu bicara dengan atasan. Sudah, Pak. Itu setiap kali kami bicarakan dengan. Berarti kan kalau dasarnya sudah 3 kali meeting kami bicarakan meeting, Pak. Ayah kadang-kadang nggak ada. Kemudian keamanan pintu ini dikunci dari dalam, Pak. Bisa orang bisa dibuka. Ada beberapa kali IGD ini didobrak, Pak. Setelah kami lihat, kami kirain pasien, rupanya tidak ada. Jadi berdasarkan itulah kami merasa tidak aman. Lagian kami cuma perempuan, Pak, berdua orang dinas sore malam, Pak. Jadi Loh, kok saya bilang 4 orang? izin, Pak, betulan kekurangan tenaga, Pak. Sebanyak ini orangnya. Itu tuh kan campur dengan bidan desa, dengan R, dengan pustu-pustu, Pak. Itu campur itu, Pak. Itu udah malahan kami sebelum ini, Pak, sebelum lebaran ini kami membuka klinik bersalin, Pak. Malahan bidan desa kami tugaskan ke sini waktu itu. Saking kami ingin pelayanan gitu ya, Pak, ya. Kami buka klinik bersalin di sebelah ini. Ada kejadian yang sangat miris sekali, di mana kita lihat ini kan di pinggir jalan lintahnya jalan nasional, namanya puskesmas, ada namanya UGD, unit gawat darurat. Ada orang kecelakaan pas di depan ini. Itu waktunya jam berapa kejadiannya? Jam 5 siang, bukannya tengah malam. Lalu katanya laporan dari media kepada saya, orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritanya gimana? Orang itu keluar, ada bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solo berdasarkan Ombudsman ini memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin, kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Dan bahkan sekarang ini ya, berdasarkan laporan BPK kepada kami, itu sangat menyedihkan, banyak sekali. ASN, eselon 3 juga begitu. Itu ada ngambil duit 150 juta, udah dari tahun 19 nggak dibayar sampai sekarang. Nggak beri diteguran oleh pemerintah yang lama. Dan juga ini ada lagi, wali negari yang memukul orang, itu nggak diproses karena dilindungi oleh bupati yang lama, katanya. Ini yang mereka yang saya sedih, makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa, dia dapat jabatannya kenapa? Mungkin karena nyogok dulu bidan desa di kampung hutan sana, jadi kapus di yang tempatnya bagus. Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Memang saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah inginnya Solo ini bangkit, bagus. Nah, itu tujuan. Tapi memang ya, saya nggak bisa lakukan apa-apa sama mereka karena ada undang-undang ini, ada peraturan ini. Katanya saya 6 bulan saya nggak boleh ganggu mereka. Padahal mereka udah nolak untuk kerja. Bayangkan ada surat pernyataan mereka tidak mau kerja. Di luar jam dinas nggak mau kerja. Jam 5. UGD pun ditutup pokoknya jam 5. Kami nggak bisa lakukan apa-apa. ASN mengatakan pegawai nggak boleh diganggu. Mudah-mudahan ini
Pak Presiden mendengar juga ini. Tolonglah ASN itu, Menteri Dalam Negeri itu berikan kewenangan kepada kami agar kami bisa menindak orang-orang yang nggak layak ini semuanya. Mereka terang-terang menantang. Mereka nggak mau, ini ada surat ini tadi itu. Coba bayangkan ada surat pernyataan tidak mau tugas ditandatangani. Karena yang selama ini bupatinya memang nggak peduli. Masyarakat saya mau mati, maka nggak ada peduli bupatinya. Makanya menurut Ombudsman, servis level ini di Solo ini paling hancur sedunia. Nah ini yang saya coba untuk membenahi. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Merotasi aja saya susah. Harus izin ke Jakarta. Udah saya kirim orang ke Jakarta. Harus lapor lagi ke gubernur. Yang namanya UGD, puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka akan siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Udah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini, menolak untuk kerja dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih, pakai materai lagi, pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan dari atasan nggak ada sama sekali. Nah inilah servisnya di Kabupaten Solo. Dan saya mengimbau kepada aparat hukum ya, tolong bantu saya. Kalau ada temuan dari Kajari, temuan dari kepolisian, nggak usah lapornya, tindak aja langsung orang ini semua. Ini adalah shock terapi untuk semua saya melakukan maling-maling ini semua. Ya. Saya dengar kemarin itu Kajari udah turun, tapi terlalu lama. Saya mohon kepada Kajari ini, kalau udah ini itu tangkap aja orangnya langsung kalau udah bukti yang nyata. Jangan diberikan ampun, ini efek jerah supaya yang lain-lain ini semua. Saya lihat ini di kampus-kampus ini semuanya bermasalah. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya, saya siap memberikan apa kepada mereka. Kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Ini Anda pegang nih. Ya, begitu informasinya. Dan saya terus terang selaku Bupati mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini jalan nasional semuanya atas pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Mingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada Kabak Pemerintahan dan saya sudah panggil juga Sekda tadi agar ini akan jadi barang pertimbangan bagi kami dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas pada orang-orang ini semua.